Apply KPR tapi gagal terus? Kesini aja, dijamin auto approve. Syaratnya cuma butuh KTP dan NPWP. Yuk kita lihat rumahnya. Hai, balik lagi di channel Property Hunter. Kali ini kita lagi di Tenjo City Premier, premium project dari Sentra Property Development. Buat teman-teman nih yang terkendala sama administrasi pengajuan KPR ke bank, tidak dengan rumah yang satu ini ya. Soalnya di sini kamu bisa ajukan KPR nyicil langsung ke developer, instant approval tanpa BI checking. Lokasi perumahan ini berada di Jalan Raya Tenjo. Dari sini cuma 1 menit ke stasiun Tenjo, 25 menit ke exit tol Balaraja Timur, dan hanya 10 menit ke future tol Jambe. Untuk luas areanya di sini ada 2,7 hektar. Dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, main gate, one gate sistem keamanan 24 jam. Ada deretan komersial area di sepanjang jalan boulevard. Terdapat juga facility area lapangan olahraga seperti outdoor sport, jogging track, children playground, dan flower garden. Untuk area residensialnya sendiri terbagi dalam beberapa blok, mulai dari blok A sampai dengan blok F, di mana rumahnya ini sudah terbangun dan dalam tahap finishing. Nantinya rumah ini akan diserah terimakan secara bertahap pada tahun 2024 ini. Yuk langsung aja kita bahas rumahnya. Oke, sekarang kita udah ada di depan rumahnya. Ini rumah satu lantai tapi punya ceiling yang tinggi ya. Untuk luas bangunannya 45 meter persegi, luas tanahnya 90 meter persegi. Lebarnya 6 meter, panjang ke belakang 15 meter. Desainnya rumah Skandinavian. Atapnya bentuk segitiga pelana yang ditutup sama genteng flat beton. Kalau kita mendekat nih, fasadnya kelihatan kayak rumah-rumah mahal gitu ya. Detailingnya pakai keramik, corak batu alam, ada warna krem di sisi sebelah sini dan warna abu-abu gelap di sisi sebelah sana tuh. Untuk lapisan catnya ini pakai weather shield, jenis cat yang bikin rumahnya tuh kelihatan kinclong terus, awet dan tahan lama di segala cuaca. Untuk area carportnya ini muat parkir 2 mobil, ukurannya 5 x 4,1 meter. Finishingnya pakai rabat beton. Garis tali airnya cukup dalam, besar, dan tegas-tegas nih. Terus di sampingnya masih ada area taman ukuran 1 x 3,5 meter. Setiap rumah di sini udah double dinding dari bata ringan. Tembok batas kiri kanannya juga udah cukup tinggi ya, jadi nggak terlalu terekspos sama tetangga di kiri kanan. Dan pastinya bakal lebih nyaman kalau misalnya mau duduk-duduk atau sambut tamu di area terasnya yang cukup mungil ini. Ukurannya nih 1 x 2 meter dan di finishing keramik warna abu-abu gelap seperti ini ya. Meskipun rumahnya tanpa pagar, akses masuk ke dalam rumahnya itu pintunya ngadep ke samping nih. Jadi antar tetangga nggak bisa saling ngelihat isi rumah atau ngelihat aktivitas satu sama lain. Kusennya ini pakai material aluminium, jadi awet dari rayap. Dan pintunya ini pakai pintu panel MDF. Udah dilengkapi juga sama smart door lock. Bisa diakses pakai fingerprint, passcode, atau card. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya, yuk! Selamat datang! Begitu masuk kita disambut sama space kecil untuk area nerima tamu atau nyimpen kabinet-kabinet seperti storage kayak di rumah contoh ini ya. Dan ayo kita masuk. Nah ini dia. Well menurut aku ini desain layoutnya bagus banget sih, karena bisa dapetin ruang utama yang selega ini. Konsepnya open space menyatukan antara ruang keluarga, ruang makan, dan juga area dapur. Menurutku sih meskipun 3 ruang ini dibuat dalam satu ruang utama, POV ku tetep aja rasanya nih lega dan leluasa ya. Karena ini ukurannya lebarnya 3 dan panjang ke belakang itu 7,5 meter. Yang aku suka dari rumah ini, feelsnya tetap kelihatan terang ya, karena dapat akses cahaya dari depan dan juga dari balik pintu kaca untuk ke halaman belakang rumahnya. Ceilingnya ini juga cukup tinggi ya, mengikuti bentuk atap rumahnya. Lantainya dapat homogeneous style ukuran 60 x 60. Listriknya token dengan daya 2200 watt. Rumah ini punya 2 kamar tidur. Kita lihat dulu dari kamar yang ada di belakang ya.
Kamar ini ukurannya 3 kali 2,5 meter dan diset jadi kamar tidur anak. Yang aku amazing sih, meskipun ukuran kamarnya compact, tapi bisa dapat space untuk meja belajar sebesar ini, tempat tidur, dan masih ada area bermain si kecil selega ini nih teman-teman. Keluar dari kamar tidur anaknya, di sini ada kamar mandi. Kalau di show unit, pintunya ini dibuat senada sama detailing profil tembok sampingnya ya. Jadi kelihatan kayak seamless door. Tapi nanti realnya yang didapat ini pintunya pakai material PVC. Material yang tepat buat pintu kamar mandi karena anti air dan tahan dari rayap. Kamar mandinya punya ukuran 2 kali 1,7 meter. Temboknya udah di finishing keramik, nggak full sih sampai atas, tapi udah cukup tinggi. Lantainya di finishing keramik ukuran 20 x 20 dan di dalamnya ada sanitari berupa kloset duduk, shower, wastafel dari American Standard. Dan untuk septic tanknya sudah menggunakan teknologi biotank, jadi limbah yang keluar tuh bisa langsung terurai dengan sempurna. Selanjutnya aku mau tunjukin kamar kedua, yaitu kamar utamanya. Ukurannya lebih besar ya dari kamar anaknya, ini 3 kali 3 meter. Kamar utamanya ini juga punya ceiling yang tinggi mencapai 6 meter. Jadi sirkulasi udara dan penghawaan di kamar utamanya jelas baik banget ya. Dengan space besar ini kamu bisa taruh kasur ukuran queen atau king seperti ini dan bedside table di kiri kanan. Taruh lukisan di atas ini supaya mempercantik ruangan, dan di sampingnya ini bisa dikasih close wardrobe dan open wardrobe seperti di rumah contoh ini. Selanjutnya aku mau kasih lihat halaman belakang yang ada di rumah ini. Wah, besar juga nih ya untuk halaman belakangnya. Di sini udah dikasih area teras yang di finishing keramik warna abu-abu gelap seperti ini, ukuran 3 kali 2 meter. Kalau di show unit ini difungsikan jadi teras belakang dengan 2 kursi dan 1 meja kayak gini. Tapi kalau mau di-expand lagi nih ruang utamanya supaya lebih leluasa, mungkin dapurnya bisa ditempatkan di belakang sini ya. Untuk lahan kosongnya ini masih ada kelebihan tanah dengan luasan kurang lebih 12 meter persegi. Menurutku bisa banget difungsikan buat jadi ruang cuci jemur ya. Untuk tembok batas belakangnya juga udah dikasih setinggi 1,5 meter. Bagus kan rumahnya? Buat yang minat harus gerak cepet nih, karena Tenjo City Premier merupakan very limited project. Hanya ada 131 unit dengan 2 tipe rumah. Yang pertama tipe 3690, udah pernah kita bahas tuh di video sebelumnya. Linknya kita taruh di kolom deskripsi ya. Dan yang kedua tipe 4590, rumah yang barusan aja tadi kita home tour. Untuk teman-teman yang mau rumah dengan luasan tanah lebih besar, di sini juga tersedia rumah dengan luasan tanah mencapai 240 meter persegi. Harga rumahnya di sini dijual mulai 400 jutaan. Cukup booking fee 2 juta, cicilannya mulai 3 jutaan aja. Dan di sini tuh cara bayarnya yang paling menarik sih. Kamu bisa ajukan KPR, cicil langsung ke developer selama 20 tahun. Tanpa BI checking, auto approve, syaratnya cuma KTP dan NPWP aja. Jadi buat teman-teman nih yang punya penghasilan gak tetap, pengusaha online, wirausaha, atau yang posisinya sekarang lagi di luar negeri tapi pengen beli rumah di Indonesia, Tenjo City Premier bisa wujudin impian kamu punya rumah sendiri. Oh ya, di sini juga tersedia pilihan cara bayar lainnya ya, seperti cash keras, cash bertahap, dan KPR via bank. So, info lebih lengkap atau janjian survei lokasi, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp yang linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, demikian video kita kali ini di Tenjo City Premier. Buat kamu yang suka sama rumahnya, bantu kita untuk like, share videonya, dan subscribe channel Property Hunter ya. Biar kita juga tahu kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Kita juga punya Instagram dan TikTok, bantu follow ya teman-teman. Mudah beli rumah, siapa takut? Aku Monica Tineke pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!